Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang kita hormati dan kita muliakan sahabat bait almarhum Bapak Sapurin dari keluarga besar Bapak Ramli, yang kita muliakan para guru, para asatidz, para hujaj, bil khusus guru kita Ustaz Abdurrahman, Ustaz Kurniawan, Ustaz yang lain juga tadi Bapak Pembina Tahlil, Bapak Ruhul Rasyadiyah, abahnya Bang Marhali. Ya, saya pernah ke rumah Bapak. Ya. Dan juga para hadirat yang ada di belakang atau di atas, yang semuanya insyaallah mendapatkan kemuliaan dan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di majlis kita ini insyaallah bukan saja kita yang hadir, bahkan juga para malaikat hadir bersama kita membaca zikir bersama kita insyaallah. Pada kesempatan yang mulia dan terbatas ini, mari kita mengkaji, berusaha mengenal tentang alam barzah walaupun dalam waktu yang singkat. Alam barzah, para ulama mengatakan dari hadis-hadis disebut juga alam misal, juga disebut alam kubur. Jadi ada kuburan, ada al-qabr, ada alam kubur. Kalau alam kubur, ya alam barzah, ya alam misal. Kalau kuburan, itu tumpukan tanah, ya, namanya kuburan. Nah, alam barzah atau alam misal atau alam kubur ini suatu alam yang sangat luas, yang nanti kita akan pergi ke sana, lambat ataupun cepat, mau ataupun tidak mau. Itu sudah sunnatullah, sudah ketetapan, kepastian, dan bagian dari qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolaknya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebelum kita pergi ke alam barzah, apa yang kita persiapkan di alam sekarang ini? Namanya alam dunia. Sebelum di alam dunia, kita berada di mana? Berada di alam perut ibu. Iya. Dan dalam perut ibu kurang lebih 9 bulan. Kemudian kita lahir, kita berada di alam dunia ini. Berapa bulan? Kita nggak tahu. Ya. Kalau Bang Saprudin 42 tahun ya. Iya. 41, 42. Belum sampai 50 tahun. Ya. Kita berapa tahun di sini? Iya. Ada yang pesan. Kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, berarti harus siap-siap untuk pergi ke alam yang keempat, namanya alam barzah. Di sana berapa lama kita nggak tahu juga, untuk menunggu sampai hari kiamat. Hari kiamat namanya hari akhirat terakhir. Jadi alam pertama kita sudah ada di alam arwah atau alam zar atau alam mitsaq. Ya, itu ada ayatnya menjelaskan tentang masalah itu. Itu ungkapan ya, alastu birabbikum qalu bala, itu menjelaskan tentang kita sudah ada di alam arwah. Kemudian fisik kita mulai berkembang setelah ayah ibu kita menikah, kemudian ketemu antara sperma dengan sel telur, berkembang dari darah, sperma, darah, daging, terus sampai dia membentuk fisik yang sempurna. Udah ada tangan, kaki, mata, kepala. Kata Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi. Itu bisa antum lihat di surat Shad tentang kejadian manusia. Hanya setelah janin itu sempurna,
dalam perut ibu, disuruh kita telah sempurna, Allah ciptakan nuru yang sudah ada. Wa nafakhtu fihi min ruhi faqaw lahu sajidin. Tadi kita berada di alam yang kedua, alam perut ibu. Kita lahir, kita sekarang berada di alam yang ketiga. Sekian lamanya kita meninggal, pisah lagi ruh dengan badannya, kita ke alam barzah, alam yang keempat. Di alam keempat, di sana kita tanpa fisik, tanpa jasmani, hanya ruh saja. Tapi kita bacakan ila ruhi bulan bin bulan, ila ruhi ila arwahi. Ruh saja, nggak ada fisik. Fisiknya di mana? Dalam tanah, dalam kuburan. Di sana alam ruh namanya. Alam arwah, alam barzah, alam misal, alam kubur. Lama kiamat nanti baru terjadi alam akhirat namanya. Setelah adanya mizan, adanya sirat, adanya hisab, bermacam-macam terjadi di sana. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian di surga, sebagian di neraka. Hanya dua tempat, tidak ada yang tengah-tengah. Nah, hari kiamat disebut hari kiamat, bukan satu hari. Karena al-yawm di situ mutlak, tidak menunjukkan 24 jam. Tapi hari itu hari kiamat bahkan panjang, bisa ribuan tahun. Tergantung hisabnya masing-masing. Ada yang cepat sekilat masuk ke surga, ada yang lama. Kalau hartanya banyak, dosanya banyak, ya hisabnya panjang. Itu alam yang kelima. Jadi kita ini hidup atau mengalami hidup di 5 alam. Alam ruh, alam perut ibu kita, alam dunia sekarang, alam barzah, alam akhirat. 5 alam. Itu kata ulama yang mereka melihat dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekilas tentang alam barzah, kita bertanya, adakah Al-Quran menyinggung dan membicarakan tentang alam barzah? Oh, ada. Saya catat di sini berapa ayat, tentu banyak sekali. Di antaranya ada di surat Yasin yang tidak akan baca itu. Ayat 25-26. Ya. Kita di situ tadi mengucapkan ada ungkapan seseorang yang beriman, inni amantu birabbikum fasma'un qila dukhulil jannah. Dia mengatakan qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Itu ada ungkapan qila dukhulil jannah. Ya, singkatnya bahwa ceritanya panjang, kita singkat saja bahwa ketika Nabi Isa mengutus para mubaliknya beberapa orang ke Antakya, bagian negara Turki, yang mereka dibunuh. Para mubalik Nabi Isa, ya. Dan mereka tidak menerima dakwah para wakil Nabi Isa tersebut. Tapi ada orang datang dari jauh, wajah arajulun min aqsal Madinah. Seorang laki datang dari jauh, dia beriman. Setelah beriman, satu orang itu dibunuh meninggal. Dibunuh sampai ke alam barzah. Di sana dia mengatakan mendapat kemuliaan. Nah, ucapan beliau ini ketika dikatakan qila dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga setelah dibunuh, itu bukan surga akhirat, kan belum ada surga akhirat, kiamat belum ada. Itu surga barzakhi namanya. Itu tanda bahwa surga barzakhi itu ada, sebagaimana neraka barzakhi juga ada. Jadi kita punya neraka 3, punya surga 3. Ada surga dunia, ada surga barzakh, ada surga akhirat. Ada neraka dunia, ada neraka barzakh, ada neraka akhirat. Itu tentang alam barzakh. Di surat Yasin sudah kita baca sekilas saja. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 28. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un." Nah, di sini pun para ulama mengatakan dalam tafsirnya bahwa itu ayat menunjukkan adanya mati 2 kali, hidup 2 kali itu menunjukkan adanya alam barzakh. Kita setelah mati di alam barzakh hidup lagi, nanti hari kebangkitan menjelang kiamat dihidupkan kembali. Di surat Ghafir juga ayat 45 dan ayat 46 juga tentang alam barzakh juga. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab. An-naru ya'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan ini keluarga Fir'aun, pengikut Fir'aun, mereka akan mendapatkan su'ul azab, azab yang sangat pedih. Apa aja mereka? Udah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka itu ditampakkan, diperlihatkan. Tentu sudah kebakar juga, sudah kena panasnya, ya.
Neraka ditampakkan, diperlihatkan pada mereka. Guduwan wa asyian, pagi dan sore. Nah, ungkapan pagi dan sore ini menunjukkan adanya alam barzah. Masih menunjukkan adanya waktu. Kemudian wa yauma taqumus saatu dan seterusnya, baru adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Setelah hari kiamat nanti masukkan ke dalam neraka yang sangat dahsyat. Itu tentang neraka barzahi bagi orang-orang pengikut Fir'aun. Secara singkat ayat tersebut. Di surat Thaha, di surat Nur, surat Ghafir masih banyak tentang alam barzah. Jadi Quran banyak mengkisahkan tentang alam barzah. Jadi tidak seorang muslim pun yang tidak percaya dengan adanya alam barzah. Kalau muslim pasti percaya dengan adanya alam barzah. Yang kita nanti akan ke sana. Begitu. Kalau alam kubur ibu kita percaya enggak? Kita percaya. Ya. Pertama kita melihat ya adik kita, anak kita, tangga yang melahirkan, kita lihat langsung. Seandainya kita tidak melihat alam perut ibu itu, kita hari nggak ketemu ibu, kita nggak tahu misalnya. Kita bisa menerima informasi dari orang-orang yang alim dan jujur. Karena orang yang alim dan jujur itu informasinya jadi keyakinan kita. Seperti informasi dari para nabi, dari Rasulullah. Ketika Nabi yang mengasih informasi, maka kita percaya itu bagian daripada agama kita. Sekalipun kita tidak melihatnya. Ini informasi dari Al-Quran, kita nggak percaya ini alam barzah. Lagi dari Rasulullah, dalam hadis-hadisnya sangat banyak sekali tentang adanya alam barzah yang kita akan ke sana nanti. Yang jelas alam barzah itu saking luasnya nggak bisa dibandingkan dengan alam dunia. Sekarang kita perbandingkannya sedikit saja, kita bandingkan. Berapa bandingan besarnya antara alam perut ibu dan alam dunia? Ya nggak bisa dibandingkan. Perut ibu segitu sempitnya, makanan terbatas, alam dunia kan begini besarnya. Nah, alam barzah yang bangsa pun sekarang sudah di sana, dibandingkan dengan alam dunia sekarang ini nggak bisa dibandingkan saking besarnya, gitu. Alam akhirat lebih luas lagi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita akan kesana insyaallah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Itu sekilas tentang alam barzah, ya. Dan di alam barzah, ya, tergantung amal perbuatan seseorang. Yang amal baiknya diterima oleh Allah, berbuat kebajikan, berbuat amal soleh, seperti Bang Safuruddin, bisa jumpa Rasulullah, jumpa keluarga Rasulullah, jumpa para nabi, jumpa ulama, jumpa orang soleh, jumpa keluarga di sana. Tapi orang yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang masuk neraka, ketemu dengan para pemimpin mereka tentunya. Jadi alam di sana, alam barzah juga ada aktivitas, ada kegiatan, ada surga, ada neraka yang berjahi dan macam-macam yang akan kita saksikan nanti. Hanya saja kita belum menyaksikannya, kita belum bisa melihatnya. Kita hanya terima informasi dari Quran, dari Nabi, hadis-hadis yang kita baca yang banyak kita percaya. Ini bagian daripada ajaran kita, ajaran Islam tentang alam barzah. Satu saja saya singgung tentang hadis dari Nabi. Hadisnya banyak sekali. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi naik ke langit, itu sampai ke alam barzah Nabi. Dan Nabi dengan fisiknya, ya, fisik Nabi sangat kuat luar biasa. Kenapa? Karena ruhnya kuat. Ketika ruh itu kuat, fisik akan mengkontrol fisiknya, fisik jadi kuat. Mana contohnya? Lihat Nabi Ibrahim ketika dilempar dengan manjani ke kobaran api sangat luas, sangat besar. Jangankan badannya, gamisnya nggak terbakar. Kayu terbakar, tandanya api itu mempan. Tapi gamis beliau nggak terbakar, apalagi badannya. Kenapa? Karena ruhnya kuat, sehingga badannya ikut nggak terbakar. Kenapa ruhnya kuat? Ya karena imannya, takwanya, ya keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kita ruh itu kuat, maka dia akan menopang, menguatkan, mengkontrol fisiknya. Nah, ruh Nabi kita sangat kuat sehingga bisa membawa fisiknya sampai ke Sidratul Muntaha. Coba fisik kita naik ke tinggian tertentu, ke tinggian pesawat helikopter lah, kita mati di tekanan udara karena fisik kita lemah, karena ruh kita lemah. Kita ke dalam air misalnya, mati tekan air karena kita nggak kuat fisik kita, karena ruh kita lemah. Nah, kalau fisik seorang kuat itu bisa ke atas sampai ke Sidratul Muntaha seperti Rasulullah. Jadi kuatnya fisik itu karena kuatnya ruh. Orang yang kebal itu misalnya itu karena ruhnya kuat sehingga bisa melindungi badannya. Itu kekuatan ruh. Nabi sangat kuat ruhnya, mengkontrol fisiknya sampai ke alam barzah. Sampai mau ke Sidratul Muntaha, Jibril mau ikut nggak bisa. Kata Jibril, wahai Muhammad, lau danautu unmulatan lah taraktu.
Kalau aku maju sejengkal saja terbakar aku. Jibril nggak ikut, Rasul sendirian ke alam barzah. Nah, di sana ada Nabi Isa yang diangkat oleh Allah ke alam barzah, masih ada Nabi Idris, Nabi yang lain ada di sana di alam barzah. Tuh Nabi ketemu para Nabi di alam barzah ketika Mi'raj. Nah, salah satu Nabi yang dia jumpai begini kisahnya. Ya, pada suatu perjalanan Nabi fama marra ala mala'in, seterusnya kata Rasulullah sini famarra ala syaikhin qa'idin tahta syajaratin wa hawlu atfalun. Nabi melewati seorang syekh dan dia sedang duduk di bawah pepohonan dan dia dikelilingi oleh anak-anak kecil. Ya. Kemudian di situ waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hadza syayya Jibril. Nabi nanya kepada malaikat Jibril dalam mi'rajnya itu. Siapa syekh itu wahai Jibril? Kata Jibril, qala hada abuka Ibrahim alaihissalam. Itu ayahmu Ibrahim. Nabi tanya lagi, fama haula al-atfal? Siapa anak kecil itu yang sedang dikasih makan oleh Nabi Ibrahim? Qala haula al-atfal al-mu'minin haula yaudhum. Itu anak-anak kecil yang sedang dikasih makan oleh Nabi Ibrahim. Jadi anak kecil itu kalau meninggal ketika belum balik mereka masuk surga. Di alam barzah dapat surga barzahi yang kasih makan Nabi Ibrahim gitu. Ini satu dari ratusan hadis tentang adanya alam barzah di sana para nabi sampai ke sana. Ya, ini kita yakini kita akan ke sana insyaallah. Kita siap-siap untuk menuju ke alam barzah. Di mana alam sana alam hakiki, alam hakikat. Kok hakiki? Bagaimana maksudnya? Sebab ketika ruh masih sambung dengan badan kita ini, maka kenikmatan yang kita terima belum sempurna. Baik sakit maupun nikmat belum sempurna. Kenapa demikian? Karena inti kekuatan daripada ruh. Fisik kita nggak punya kekuatan. Coba ketika pingsan kan tergeletak, atau mati tergeletak. Fisik kayak bangkai, ruhnya nggak ada. Ketika tidur, ruhnya keluar. Ya, ketika tidur keluar, keseluruh nabati saja yang bersambung, orang tergeletak, nggak punya kekuatan. Jadi inti ada pada ruh. Sehingga kata ulama, ruh itu punya kekuatan al-quwatul aqliyah, kekuatan berpikir, al-quwatul ghadabiyah, kekuatan emosional, al-quwatul syahwiyah, kekuatan syahwat, al-quwatul khayal, kekuatan khayal. Ini semua kekuatan ruh. Ketika masih nyambung dengan fisik, kekuatan ini disalurkan oleh ruh ke fisiknya. Ketika meninggal, maka ruh punya kekuatan yang mandiri, fisik yang punya kekuatan. Nah, kita punya kekuatan mandiri di alam barzah sangat kuat, luar biasa. Sehingga di malam Jumat ini semua arwah turun melihat keluarganya masing-masing. Itu kekuatan ruh. Ini kisahnya panjang tentang alam barzah. Nah, jadi kita insya Allah mengenal alam barzah. Pertama kita yakin alam barzah itu ada, itu alam yang keempat, dan kita akan singgah ke sana untuk kita akan lanjutkan perjalanan ke alam akhirat. Dan di sana kita insya Allah termasuk orang yang mendapat kenikmatan surga barzah. Amin ya rabbal alamin. Itu sekilas dari saya tentang alam barzah. Mungkin ada yang pertanyaan, dipersilakan ya. Saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambahkan sedikit tentang adanya pertanyaan munkar dan nakir. Itu di mana? Apakah ketika seseorang dimasukkan ke dalam kubur kita tinggal, malaikat datang ke sana kuburan tanah untuk bertanya? Tidak. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu di alam barzah, bukan di alam kubur dalam tanah, bukan. Pertama, malaikat munkar nakir itu adalah makhluk malakuti non materi. Makhluk non materi kayak setan atau jin, malaikat, juga ruh kita itu bisa menembus kemana-mana. Tempat-tempat yang tertutup pun bisa ditembus. Nah, malaikat munkar nakir untuk bertanya man rabbuka, man nabiyuka, man satu itu bukan ke dalam kuburan, nanti di kamera ada, enggak. Jadi orang mati itu fisiknya di situ. Itu sudah bangkai. Seperti fisik yang lain juga, seperti hewan yang lain. Ketika manusia meninggal, fisiknya itu enggak beda dengan fisik sapi, kambing, apa namanya, ya yang lainnya, fisik sudah. Malaikat munkar nakir bertanya, datang ke sana ke alam, namanya alam barzah di sana. Jadi kalau dikamerakan itu ya enggak ada. Karena malaikat juga nggak bisa dikamerakan, karena sesuatu yang non materi nggak bisa dikamerakan. Jangankan malaikat yang non materi, yang materi saja pada tahapan yang rangkapan yang sangat sederhana, kayak angin, udara, oksigen, materi bukan? Materi. Tandanya ban motor, ban mobil masuk ke situ kan, kalau nggak ada angin nggak jalan. Materi. Saking harusnya bisa nggak kita mengetahui warna angin ini bagaimana?
Dia ada tapi kita nggak bisa melihatnya, nggak bisa dikasih kamera. Apalagi malaikat di film di kamera ya nggak bisa. Begitu. Jadi malaikat bukan nakir hanya ke alam barja di sana. Dan alam barja bertingkat-tingkat sampai pada tingkatan yang kita tidak tahu. Ya, tingkat-tingkat alam barja bertingkat-tingkat sampai kita tidak sampai mendekati ke alam akhirat. Itu juga hadis menjelaskan masalah alam tersebut. Itu sangat luas. Ini perlu pengajian yang lebih dalam tentunya. Ya, karena itu untuk kajian alam barja sebagai mukadimah ke alam akhirat. Artinya bahwa seseorang itu ketika mengetahui alam dunia dengan baik, dia akan lebih paham tentang alam barja. Ketika seorang mengetahui alam barja dengan baik, dia akan mudah mengetahui alam akhirat. Ini jadi alam ruh mukadimah alam perut ibu. Alam perut ibu mukadimah alam dunia. Alam dunia mukadimah alam barja. Alam barja mukadimah alam akhirat. Ya, jadi mereka bukan nakir, datangnya bukan ke dalam tanah dalam kuburan, tetapi ke alam barja. Itu tambahan dari saya. Ya, mohon maaf. Punya sudah hancur. Ya banyak tragedi dari alam barja yang artinya menandakan ada sebuah siksa kubur ya, siksa kubur. Ya yang tadi yang tubuhnya hancur, yang tubuhnya hangus, bahkan ada yang dalam posisi berdiri. Nah, benar atau tidak cerita-cerita seperti ini? Apakah ada penjelasan bosan tentang kondisi seperti yang saya katakan tadi? Jadi ketika ada dua orang yang ketika mau diotopsi atau ketika digali tubuhnya, ternyata posisi sudah tidak normal. Ada yang sudah hancur, terbakar, ada yang dalam posisi terduduk, ada yang badannya sudah remuk, terhimpit, dalam posisi duduk. Bahkan yang banyak dari alam barja yang menandakan hal-hal yang maaf, yaitu menandakan sebuah kisah kubur. Bagaimana penjelasannya? Ya. Kalau kita melihat hubungan antara alam ruh, alam perut ibu, alam dunia, alam barja sampai alam akhirat, itu ada keterkaitan satu sama lain. Ada hubungan yang erat. Dan ketika seorang pergi ke alam barja, itu bukan berarti putus total dengan badannya. Itu tergantung juga keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang-orang yang hafal Quran, para ulama, para syuhada, Nabi menjelaskan bahwa para syuhada itu orang hafal Quran mengamalkannya, badannya tidak hancur dalam tanah. Jadi berapa abad pun sampai sekarang kuburan para nabi, kuburan Rasulullah, orang-orang yang mukmin, yang soleh, para aulia Allah, badannya tidak hancur. Kenapa? Itu karena kekuatan ilmu, iman, takwanya pada Allah. Nah, kekuatan ruh sehingga melindungi badannya sehingga tidak dimakan ulat. Itu hadisnya sangat banyak dan bisa dibuktikan. Ya, bahkan pernah terjadi juga seperti kuburan Sayyidah Hamzah yang syahadah di perang Uhud, karena kuburan di bawah Uhud itu dia mudah tergusur oleh air, terkena banjir sampai dia menampak ke permukaan, masih utuh badannya. Itu tanda bahwa ada orang tertentu yang karena ibadahnya, ilmunya, imannya, takwanya kuat, maka dia ruh itu punya kekuatan menjaga badannya. Jadi ada hubungan antara ruh dengan badan. Juga masalah ziarah juga nanti dibahas lagi. Kenapa kita ziarah ke kuburan? Kan sudah orangnya udah nggak ada. Kan terusnya dalam baris bagaimana? Juga ada pembahasan tersendiri juga, perlu dibahas secara detail. Dan juga terkadang ya karena hubungannya ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik badannya utuh dan nggak terkena apa-apa. Yang buruk seperti orang-orang yang disiksa di alam barja itu, saking dahsyatnya siksaannya sampai kena pengaruh ke fisiknya yang ada di dunia ini. Dan saya juga pernah menyaksikan langsung di tangga saya ketika digusur itu digali, ada bau hangus kelihatan. Itu menunjukkan bahwa saking dahsyatnya sisa di alam barja sampai kena pengaruh ke fisiknya, gitu. Itu tanda bahwa alam barja di sana punya hubungan yang erat dengan alam dunia ini. Ada timbal balik. Misalnya kalau nggak ada hubungan, kita buat apa baca Al-Fatihah, buat apa baca Yasin, kita kirimkan. Itu ada pembahasan secara falsafah bahwa ya hadiah-hadiah yang kita kirimkan berupa bacaan yang non materi ini akan sampai kepada mereka dalam bentuk yang bermacam-macam, kenikmatannya bermacam-macam. Hadisnya sangat banyak. Ini bacaan tasbih membentuk pepohonan, buah-buahan, bacaan membentuk ini macam-macam. Nah, jadi kita baca ini ada hubungan erat dengan alam barja sehingga sampai kepada mereka. Begitu. Adapun masalah kejadian misalnya ada istilah mati suri, hidup lagi, macam-macam juga ada pembahasan yang lebih panjang ternyata. Tapi globalnya itu saja dulu. Ya.